Banjir yang melanda Jakarta pada 28 November 2024 telah menyebabkan 60 rukun tetangga, RT, terendam, dengan ketinggian air bervariasi hingga mencapai 2,5 meter di beberapa lokasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta melaporkan bahwa jumlah RT yang terdampak mengalami penurunan dari 62 RT sebelumnya, berkat upaya penyedotan genangan dan normalisasi sungai yang sedang dilakukan. Rincian wilayah terdampak. Gyakorta-Shelaton, 13 RT. Kelurahan Tanjung Barat, 1 RT, 40 cm. Kelurahan Ravajati, 7 RT, 40-90 cm. Kelurahan Pejaten Timur, 3 RT, 50 hingga 230 cm. Kelurahan Kebon Baru, 2 RT, 50 hingga 90 cm. Gyakorta Timur, 47 RT. Kelurahan Bidaracina, 14 RT, 80-160 cm. Kelurahan Kampung Melaiu, 29 RT, 32-150 cm. Kelurahan Balekambang, 1 RT, 180 cm. Kelurahan Kavang, 2 RT, 140 cm. Kelurahan Cililitan, 1 RT, 150 cm. Tindakan dan respon. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menekankan bahwa normalisasi sungai harus menjadi prioritas dalam penanggulangan banjir. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program penanggulangan banjir yang ada dan memastikan alokasi anggaran digunakan secara optimal. Wibi juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov DKI dengan daerah tetangga untuk pengelolaan aliran sungai yang lebih efektif. BPBD DKI Jakarta terus memantau kondisi genangan dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan penyedotan air, serta memastikan saluran air berfungsi dengan baik. Hingga saat ini, ada sekitar 10 keluarga yang mengungsi akibat banjir, dan BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi genangan lebih lanjut. Untuk memulihkan kawasan yang terendam banjir di Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta telah mengambil beberapa langkah strategis. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil. Point 1. Monitoring dan penanganan genangan. Personel dikerahkan. BPBD mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah yang terdampak banjir. Koordinasi dengan dinas terkait. BPBD bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air, SDA, Dinas Bina Marga, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Gulkarmat, untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan saluran air berfungsi dengan baik. Point 2. Penyedotan air. Target suruh cepat. Tim gabungan dikerahkan untuk menyedot genangan air dengan target agar semua genangan dapat surut dalam waktu cepat. Point 3. Pengungsian dan bantuan. Penyediaan tempat pengungsian. BPBD telah menyiapkan pos pengungsian bagi warga yang terdampak, seperti di Kelurahan Bidaracina, dengan total pengungsi mencapai 10 kepala keluarga. Bantuan logistik. Pemprov DKI juga memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi selama masa pemulihan. Point 4. Imbauan kepada masyarakat. Kewaspadaan terhadap genangan susulan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi genangan susulan dan melaporkan situasi darurat melalui layanan gratis 112 yang beroperasi 24 jam. Point 5. Evaluasi dan perbaikan infrastruktur. Pentingnya normalisasi sungai. Pimpinan DPRD Jakarta menekankan bahwa normalisasi sungai harus menjadi prioritas dalam penanggulangan banjir untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kawasan yang terendam banjir dapat segera pulih dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman. Banjir yang melanda Jakarta baru-baru ini memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak utama yang dihadapi. Point 1. Kerugian material. Kerusakan properti. Banyak rumah dan fasilitas umum terendam, menyebabkan kerusakan pada bangunan, perabotan, dan barang berharga. Ketinggian air yang mencapai 2,5 meter di beberapa lokasi mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi warga. Biaya perbaikan. Warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan rumah dan penggantian barang yang rusak akibat banjir. Point 2. Gangguan aktivitas sehari-hari. Transportasi terganggu. Banjir menyebabkan banyak jalan terendam, menghambat mobilitas masyarakat dan akses ke tempat kerja atau sekolah. Hal ini berdampak pada produktivitas dan kegiatan ekonomi di wilayah terdampak. Pendidikan terhenti. Sekolah-sekolah di daerah yang terendam banjir terpaksa ditutup, mengganggu proses belajar mengajar bagi siswa. Point 3. Kesehatan masyarakat.
Risiko penyakit. Genangan air dapat menjadi sarang penyakit, seperti demam berdarah dan infeksi saluran pernapasan. Masyarakat berisiko lebih tinggi terkena penyakit akibat lingkungan yang tidak bersih. Kesehatan mental. Stres dan trauma akibat bencana alam dapat mempengaruhi kesehatan mental warga, terutama bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerugian besar. Point 4. Pengungsian. Pindah ke tempat aman. Beberapa keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti pos pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Ini menambah beban psikologis dan sosial bagi mereka yang harus meninggalkan rumah. Point 5. Respons pemerintah. Penanganan darurat. Pemerintah DKI Jakarta melalui BPBD telah melakukan berbagai langkah untuk menangani situasi darurat, termasuk penyedotan genangan dan penyediaan bantuan logistik untuk pengungsi. Normalisasi sungai. Upaya jangka panjang seperti normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir menjadi fokus utama untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Secara keseluruhan, dampak banjir di Jakarta sangat luas dan kompleks, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dari ekonomi hingga kesehatan. Penanganan yang efektif dan berkelanjutan diperlukan untuk meminimalkan dampak tersebut di masa mendatang. Untuk mencegah banjir di masa depan, berbagai solusi telah diusulkan oleh para pakar dan pemerintah. Berikut adalah beberapa langkah yang dianggap efektif. Point 1. Pembangunan infrastruktur. Waduk baru. Membangun waduk baru dengan luas minimal 100 hektare untuk mengurangi debit air yang mengalir ke Jakarta. Waduk ini juga dapat berfungsi sebagai sumber air bersih bagi penduduk. Revitalisasi waduk yang ada. Memperbaiki dan merevitalisasi waduk yang sudah ada agar lebih efektif dalam menampung air. Banyak waduk saat ini tidak berfungsi optimal karena pendangkalan. Point 2. Normalisasi dan naturalisasi sungai. Normalisasi sungai. Melanjutkan program normalisasi sungai dengan merelokasi bangunan di bantaran sungai dan mengeruk daerah aliran sungai yang mendangkal. Ini bertujuan untuk memastikan aliran air tetap lancar. Naturalisasi sungai. Mengembalikan fungsi dan keadaan sungai ke kondisi alaminya, sehingga dapat berfungsi lebih baik dalam pengendalian banjir. Point 3. Pengelolaan air hujan. Pembangunan kolam retensi dan sumur resapan. Membangun kolam retensi untuk menampung air hujan dan sumur resapan untuk meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah. Sistem polder. Menerapkan sistem polder di daerah rawan banjir untuk mengendalikan genangan air. Point 4. Edukasi dan sosialisasi. Pendidikan masyarakat. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai, serta menghindari pembuangan sampah sembarangan yang dapat menyumbat aliran air. Point 5. Koordinasi dan kerjasama. Koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk sinkronisasi program pengendalian banjir, termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Pengembangan sistem pemantauan. Mengembangkan sistem pemantauan banjir untuk mendeteksi potensi genangan lebih awal dan melakukan tindakan preventif. Point 6. Pembuatan tanggul. Pembangunan tanggul pengaman pantai. Membangun tanggul di kawasan pesisir untuk melindungi Jakarta dari banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut dan penurunan tanah. Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara konsisten, diharapkan Jakarta dapat mengurangi risiko banjir yang sering melanda kota ini, serta meningkatkan kualitas hidup warganya.